Novel audio Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi 4705 hingga 4711. Cerita berlanjut. Di sisi lain, Xiao Yuanshan membawa Xiao Feng kembali ke kota kekaisaran dan langsung pergi melihat bagaimana Sentian melatih badannya. Saat ini, wajah Xiao Yuanshan terlihat tidak begitu bagus. Ayah, mengapa ketiga orang ini ingin membunuh Tuan Shen? Mungkinkah Tuan Shen memiliki hubungan dengan kekuatan tersembunyi ini? Xiao Feng bertanya dengan bingung. Xiao Yuanshan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Apapun yang terjadi, kita harus menunggu sampai Tuan Shen menempa badannya. Selama periode ini, bahkan jika kita bertarung dengan seluruh kekuatan dinasti Xiao, kita tidak akan pernah membiarkan siapapun mendekati sini. Aku mengerti. Aku akan mengerahkan orang-orang dan melindungi tempat ini segera. Xiao Feng mengangguk. Tetapi pada saat ini, di dekat dinasti Xiao, ada beberapa fluktuasi aura yang kuat, yang membuat Xiao Yuanshan mengerutkan kening. Seorang ahli lain sedang mendekati dinasti Xiao kita. Mungkinkah ketiga orang itu lagi? Tanya Xiao Feng. Bukan tiga orang itu. Auranya salah. Kata Xiao Yuanshan. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak guru yang datang ke dinasti Xiao kita? Apakah mereka semua di sini untuk Tuan Shen? Wajah Xiao Feng penuh dengan kebingungan. Xiao Yuanshan, Xiao Feng dan yang lainnya tidak tahu tentang perintah 10 istana untuk membunuh Sentian. Mereka tidak dapat mengerti mengapa begitu banyak ahli tiba-tiba muncul. Orang-orang ini semua datang ke sini untuk saudara Shen. Pada saat ini, Yun Li datang perlahan. Bagaimana kau tahu? Tanya Xiao Feng. Karena 10 istana menggunakan 100.000 batu abadi untuk mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Sentian, jadi orang-orang ini datang ke sini hanya untuk perintah pembunuhan. Kata Yun Li ringan. 100.000 batu abadi. Xiao Yuanshan terkejut. Dia tidak menyangka 10 istana begitu murah hati. Karena orang-orang ini datang untuk Tuan Shen, mengapa mereka tidak bertindak? Jika ketiga kultivator itu bertindak sekarang, tidak semua orang di dinasti Xiao kita mungkin bisa menghentikan mereka. Kata Xiao Feng dengan bingung. Xiao Yuanshan melirik ke langit dan berkata dengan serius, mungkin orang-orang ini punya kekhawatiran. Tuan Xi telah meningkatkan kekayaan dinasti Xiao saya selama ribuan tahun, yang membuktikan bahwa dinasti Xiao saya dapat bertahan selama ribuan tahun. Jika orang-orang ini mengambil tindakan di dinasti Xiao, mereka pasti akan memiliki beberapa kekhawatiran. Mereka adalah orang-orang pintar dan mereka pasti telah menyelidikinya sejak lama. Ayah benar, kita memiliki Tuan Xi untuk melindungi kita. Siapa yang berani mengambil tindakan di dinasti Xiao? Saya pikir ketiga orang itu bertemu Tuan Shen hanya untuk mengelabui Tuan Shen dan kemudian mengambil tindakan di luar dinasti Xiao. Kita hanya perlu mencegah Tuan Shen keluar. Kata Xiao Feng. Ya, kita hanya perlu mencegah Tuan Shen meninggalkan dinasti Xiao. Xiao Yuanshan juga mengangguk setuju. Apakah menurutmu Sentian akan tetap tinggal di dinasti Xiao? Kata Yun Li, lalu berbalik dan pergi. Meskipun dia baru saja bertemu Sentian, dia sepenuhnya memahami karakter Sentian. Xiao Yuanshan dan Xiao Feng berhenti bicara. Melihat Sentian yang masih menderita bencana guntur, mereka merasa sedikit bingung. Gemuruh. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras, dan serangkaian guntur yang mengerikan membombardir Sentian seperti orang gila. Yun Li, yang sudah pergi, berhenti pada saat ini dan berbalik untuk melihat Sentian di udara. Badan Sentian terlihat memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Bahkan kulit badannya pun berubah keemasan. Itu dilakukan secepat itu, kata Yun Li dengan sedikit terkejut. Gulungan suci tentang pemurnian badan ini adalah teknik rahasia klan dewa mereka. Semua orang dari klan dewa mempraktikkannya, dan beberapa bahkan telah mempraktikkannya selama ratusan atau ribuan tahun. Yun Li sendiri telah berlatih entah berapa tahun, tetapi dia belum pernah melihat orang yang berlatih secepat Sentian. Para dewa semuanya yakin bahwa mereka dianugerahi bakat luar biasa, tetapi meski begitu, tidak ada kultivator dewa yang mampu mengolah gulungan pemurnian badan dewa ini dengan begitu cepat. Cahaya keemasan di badan Sentian semakin menyilaukan. Bahkan tanpa mengaktifkan badan emas yang tidak bisa dihancurkan, badan dagingnya yang murni dapat memancarkan cahaya keemasan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Shen, Anda benar-benar seorang dewa. Mata Xiao Yuanshan bersinar saat ini,
dan wajahnya penuh dengan kekaguman. Kekuatan Sentian juga berarti bahwa dinasti Xiao mereka akan menjadi semakin kuat. Xiao Yuanshan sangat beruntung saat ini karena dapat berteman dengan Sentian dan membawa peluang besar bagi dinasti Xiao. 10 istana. Huo Qing sedang berbaring di kamar tidurnya dan tidak pernah meninggalkan 10 istana. Dia tidak takut bahwa penguasa 10 istana akan menimbulkan masalah baginya. Dia datang ke istana 10 hanya untuk sekadar mengikuti arus dan menebarkan reputasinya. Keluarga Huo mereka juga merupakan keluarga yang terkenal dan bergengsi di klan dewa. Mereka tidak berani melakukan apapun padanya hanya sebagai penguasa istana 10. Tepat saat Huo Qing sedang berbaring santai, lelaki tua kurus itu masuk. "Apa yang terjadi? Apakah Sentian sudah mati?" tanya Huo Qing. "Tuan muda, meskipun banyak orang telah pergi ke dinasti Xiao, mereka belum mengambil tindakan apapun." "Apa yang Anda takutkan?" kata lelaki tua kurus itu. "Aku tahu apa yang mereka takutkan. Wajar saja jika mereka tidak mengambil tindakan. Lagi pula, tidak pasti apakah Istana 10 dapat menghasilkan 100.000 batu abadi. Ditambah lagi, Sentian memiliki seorang guru yang mendukungnya. Mustahil bagi orang-orang ini untuk tidak menyelidiki, dan mustahil bagi mereka untuk dimanfaatkan oleh kita dengan mudah." Huo Qing tampaknya telah menduga hal ini. "Tuan muda, Lin Kedong dari kota Matahari Bulan juga membawa orang ke dinasti Xiao, mungkin untuk perintah pembunuhan juga," kata lelaki tua kurus itu. "Apa?" Huo Qing tiba-tiba duduk tegak, si idiot itu juga tertipu. Hahaha, Lin Chong membanggakan dirinya pintar, tetapi dia tidak menyangka akan melahirkan seorang putra bodoh. Jika Lin Kedong membunuh Sentian, itu akan jauh lebih hidup. "Tuan muda, apakah Lin Kedong akan sebodoh itu untuk menyerang Sentian? Sudah ada banyak kultivator di dekat dinasti Xiao. Jika yang lain tidak mengambil tindakan, dia pasti tidak akan melakukannya, kan?" kata lelaki tua kurus itu. "Jika dia tidak bergerak, kita akan memprovokasi dia." Setelah Huo Qing selesai berbicara, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke lelaki tua itu, sambil berkata, "Ini ada 20.000 batu peri. Kamu pergi dan berikan kepada Lin Kedong dan katakan itu adalah deposit untuk 10 istana kita." Ketika dia melihat begitu banyak batu peri, dia pasti tidak akan ragu-ragu. "Tuan muda, apakah kamu akan memberikan 20.000 batu peri seperti ini?" Lelaki tua itu memegang batu-batu peri dan sangat enggan untuk berpisah dengannya. Tidak mungkin menangkap serigala tanpa mengorbankan seekor domba. Selama Lin Kedong membunuh Sentian, dia pasti akan meminta sisa 80.000 batu peri kepada 10 istana. Kemudian aku akan melihat bagaimana Tuan 10 istana akan menanganinya. Setelah Huo Qing selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Orang tua itu melangkah mundur dan menatap 20.000 batu peri di tangannya dengan tatapan membara di matanya. Ini 20.000 batu peri. Dia bahkan ingin membunuh Sentian sendiri dan mengambil batu peri itu untuk dirinya sendiri. Tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan Sentian. Kota Matahari dan Bulan. Lin Chong masih bermain catur dengan Taois Wuji. Seringkali mereka berdua membutuhkan waktu puluhan hari untuk menentukan pemenangnya. Ayah, kakak tertuaku hilang. Kudengar dari para penjaga bahwa dia telah meninggalkan kota Sun Mun. Kakak keempat Lin Kevan bergegas berlari ke aula dan berkata, "Kemana kakakmu pergi? Jika Ruoya tidak bersamanya, dia pasti baik-baik saja." Lin Chong masih memegang bidak catur, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. "Ayah, kakak tertuaku kemungkinan besar telah melihat perintah pembunuhan dan pergi untuk membunuh Sentian. 100.000 batu abadi memang sangat menggoda baginya." Analisis Lin Kevan. "Apa?" Bidak catur di tangan Lin Chong jatuh dan alisnya berkerut dalam. Bagaimana mungkin si idiot ini percaya perintah pembunuhan dari 10 pengadilan neraka? Para biksu dewa itu sangat sombong dan angkuh. Bagaimana mereka bisa mengeluarkan 100.000 batu peri untuk memberi hadiah kepada orang lain secara cuma-cuma? "Pergi dan segera bawa kembali kakak tertuamu. Si idiot ini akan digunakan sebagai senjata oleh 10 pengadilan neraka. Aku sangat marah. Jika orang-orang di 10 pengadilan neraka tahu tentang ini, aku akan kehilangan muka." Lin Chong benar-benar marah dan berteriak dengan wajah merah. "Ayah, kakak laki-lakiku mungkin tidak mendengarkanku," kata Lin Kevan dengan malu. "Ambil tokenku."
Jika dia tidak mau mendengarkan, katakan padanya untuk tidak pernah kembali ke kota Sun Mun dan biarkan dia berjuang sendiri. Lin Chong melemparkan token kepada Lin Kevan. Lin Kevan mengambil token dan pergi dengan tergesa-gesa. Di atas dinasti Xiao, dua aura yang mendominasi datang dengan cepat. Saudaraku, beberapa orang lagi telah datang ke dinasti Xiao. Sepertinya mereka di sini untuk sentian. Ada berapa banyak orang di sana? Pria kurus itu melihat ke kejauhan, sedikit mengernyit. Semakin banyak orang, semakin baik. Akan lebih mudah bagi kita untuk memanfaatkan situasi ini, kata pria berjubah brokat itu sambil tersenyum tipis. Saudaraku, begitu banyak orang yang datang untuk sentian. Jika seseorang berhasil terlebih dahulu, bukankah perjalanan kita akan sia-sia? Menurutku, kita harus bertindak dan membunuh sentian sebelum orang-orang ini melakukan sesuatu. Pria kekar itu tidak dapat menahan kecemasannya. Dasar bodoh, banyak sekali orang yang menunggu, tetapi tidak ada seorang pun yang memasuki dinasti Xiao untuk membunuh sentian. Tidak bisakah kau melihat alasannya? Orang-orang ini telah hidup selama ribuan tahun, dan masing-masing dari mereka sangat cerdik. Karena mereka tidak mengambil tindakan, mereka pasti telah menyelidikinya. Kau tetaplah di sini dengan jujur, dan jangan mengambil tindakan apapun tanpa perintahku. Pria berjubah brokat itu melotot ke arah pria kekar itu dan berkata. Pria kekar itu menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara, tetapi ada ketidakpuasan yang jelas di wajahnya. Dua aura datang dengan cepat, dan ketika mereka semakin dekat, mereka mendapati bahwa itu adalah seorang biksu laki-laki dengan seorang biksu perempuan berpakaian putih di belakangnya. Kedua orang ini adalah Lin Kedong dan Lin Ruoya. Melihat bahwa Lin Kedong dan Lin Ruoya tidak lebih kuat dari mereka bertiga pergi menemui mereka. Ketika mereka tiba di depan Lin Kedong, sebelum mereka bertiga sempat berbicara, Lin Kedong berkata dengan nada meremehkan, "Minggir, apakah kamu di sini untuk membunuh sentian juga dan mendapatkan 100.000 batu peri itu?" Ketiganya tercengang, mereka tidak menyangka Lin Kedong akan menjadi begitu merajalela. "Kutu kupret, kau pikir kau siapa? Beraninya kau meminta kami keluar dari sini? Kurasa kau sudah bosan hidup. Apa kau percaya aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan palu ini, lalu aku akan bermain dengan kultivator wanita di belakangmu?" Pria kekar itu penuh amarah, dan palu meteor di tangannya terus berputar. "Kamu!" Lin Ruoya sangat marah saat mendengarnya sehingga dia langsung menghunus pedangnya. Lin Kedong berkata dengan dingin, "Siapa aku? Kukatakan padamu, aku Lin Kedong dari Sun Mun City. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku dengan palu. Jika kau berani menyentuh jariku, Sun Mun City akan mencabik-cabikmu dan kau tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali." Sun Mun City. Ketiganya terkejut dan jelas-jelas mundur dua langkah. Terutama laki-laki kekar itu, mukanya jadi jelek sekali. Ketiganya hanyalah kultivator independen. Bagaimana mungkin mereka memiliki modal untuk melawan kota matahari dan bulan? Di antara kekuatan tersembunyi di alam surga dan alam manusia, kota matahari dan bulan dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa. "Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Kakak saya memang ceroboh. Saya mohon maafkan saya." Pria berjubah brokat itu meminta maaf sambil tersenyum. Ekspresinya sangat menyanjung. Melihat ekspresi wajah pria berjubah brokat itu, Lin Kedong akhirnya tersenyum. "Senang sekali disanjung orang lain. Kalian bertiga, lihat saja nanti sampai aku membunuh sentian dan mendapatkan 100.000 batu peri. Setelah itu, aku akan menghadiahi kalian beberapa." Lin Kedong berkata dengan arogan. "Terima kasih, Tuan Lin." Pria berjubah brokat itu buru-buru mengucapkan terima kasih. Putra mahkota, kekayaan dinasti Xiao telah diperpanjang selama ribuan tahun oleh para penguasa. Kita tidak bisa gegabah memasuki dinasti Xiao dan membunuh orang. Dan 10 istana jelas bukan orang yang dapat dipercaya. Jadi, bahkan jika kita membunuh sentian, kita mungkin tidak bisa mendapatkan 100.000 batu peri. Jadi, harap berhati-hati, putra mahkota. Lin Ruoya membujuk Lin Kedong. "Hahaha, bukankah sudah kukatakan padamu bahwa aku tidak peduli apakah istana ke-10 memberikan batu abadi kepada orang lain atau tidak? Jika aku membunuh sentian, dan mereka tidak berani memberiku batu abadi, aku akan membawa pengawal kekaisaran untuk memusnahkan istana ke-10 dalam satu gerakan." Lin Kedong tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat sombong.
Ketiga pria berjubah brokat yang berdiri di samping mendengarkan kata-kata Lin Kedong, dan tidak seorang pun berani mempertanyakannya. Bagaimanapun, kekuatan kota matahari dan bulan ada di sana, dan tidak kalah dengan 10 istana, dan bahkan lebih tinggi dari 10 istana. Tuan Lin, saya, istana ke-10, bukanlah orang yang tidak menepati janji. Ini hanya kesalahpahaman Anda. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus datang perlahan. Apakah kamu dari 10 istana? Lin Kedong menatap lelaki tua itu dan bertanya. Ya, aku datang ke sini kali ini khusus untuk memberi Tuan Lin 20.000 batu peri sebagai deposit. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan menawarkan 80.000 batu peri lainnya dengan kedua tangan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia langsung melemparkan tas penyimpanan ke Lin Kedong. Ketika dia membuka tas penyimpanan itu, dia menemukan bahwa sebenarnya ada 20.000 batu peri di dalamnya. Ini membuat Lin Kedong sangat senang. Aku tidak menyangka bahwa kalian, 10 istana, akan begitu murah hati dan memberiku 20.000 batu peri sebagai deposit. Tapi jangan khawatir, setelah aku mendapatkan deposit kalian, aku pasti akan membunuh Sentian. Lin Kedong berkata dengan penuh semangat. Melihat 20.000 batu roh abadi, mata tiga orang lainnya melebar karena iri. Rekan Taoisku, kita juga bisa membantu membunuh Sentian, dan kita hanya butuh deposit 10.000. Bagaimana menurutmu? Pria kekar itu tidak tahan dengan godaan batu peri, jadi dia berkata kepada lelaki tua itu. Ketika Lin Kedong mendengar ini, dia langsung marah. Ini adalah upaya terang-terangan untuk mencuri bisnisnya. Kutu kupret, beraninya kau mencuri bisnisku di hadapanku. Aura Lin Kedong meledak, dan sepertinya dia siap beraksi kapan saja. Tuan Lin, tenanglah. Beraninya kami bersaing denganmu. Kami akan keluar dari sini sekarang juga. Wajah lelaki berjubah brokat itu berubah drastis, lalu dia menarik lelaki kekar itu menjauh. Setelah menjauh dari Lin Kedong, lelaki berjubah brokat itu menatap lelaki kekar itu dengan wajah cemberut dan berkata, "Kakak kedua, kau benar-benar bodoh. Kau hampir membunuh kami semua tadi. Beraninya kau mengacau tuan muda tertua di kota Sun Moon. Kakak, bukankah aku tidak bisa menahannya saat melihat batu peri itu? Dan tampaknya istana 10 cukup dapat dipercaya dan mereka bahkan membayar uang muka." Lelaki kekar itu tampak kesal. Kakak kedua, kami bertiga hanyalah kultivator independen, dan kami tidak memiliki dukungan. Jika semua orang sepertimu, kami bertiga pasti sudah lama mati tanpa tempat pemakaman. Jika kau terus seperti ini, cepat atau lambat aku dan kakakku akan dibunuh olehmu. Kata lelaki kurus itu dengan sangat tidak puas. Diam. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Lin Kedong baru berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Apa yang perlu ditakutkan? Kita bertiga bisa membunuhnya dalam hitungan menit jika kita bekerja sama. Saat Lin Kedong meninggal, bagaimana kota Ryue akan tahu siapa pelakunya? Kau hanya seorang pengecut. Pria kekar itu meraung pada pria kurus itu. Dia tidak berani melampiaskan ketidakpuasannya pada kakak tertuanya, tetapi dia tidak akan menuruti keinginan kakak ketiganya. Mendengar perkataan laki-laki kekar itu, laki-laki berjubah brokat itu menghela nafas pelan, tampak sangat kecewa. Mendengar desahan lelaki berjubah brokat, lelaki kurus itu pun tiba-tiba mengeluarkan pistolnya. Ujung pistol yang berapi-api itu langsung mengenai dada lelaki kekar itu. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat lelaki kekar itu ketakutan, dia pun buru-buru menggunakan palu meteor di tangannya untuk menangkisnya dan berteriak, "Kutu kupret, apa kau gila? Kau benar-benar ingin membunuhku?" Kakak kedua, bukan aku yang ingin membunuhmu, tapi aku dan kakak tertuaku yang ingin membunuhmu. Kata lelaki kurus itu. Apa? Pria kekar itu berbalik dan menatap pria berjubah brokat itu dengan tak percaya. Sebelum dia sempat membuka mulutnya, pria berjubah brokat itu meninjunya. Ledakan. Badan lelaki kekar itu langsung ambruk, dan seberkas jiwa melayang keluar dari badannya. Kakak, kenapa kamu melakukan ini? Tanya jiwa lelaki kekar itu dengan marah. Kau benar-benar bodoh. Cepat atau lambat kau akan membunuh kami berdua. Lebih baik kau langsung membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan. Setelah pria berjubah brokat itu mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan jiwa pihak lain berubah menjadi abu, seolah-olah pria kekar itu tidak pernah ada. Hanya palu meteor yang jatuh dengan keras ke tanah,
menciptakan lubang yang dalam di tanah. Kakak ketiga, kau tidak akan menyalahkan kakak tertuamu atas perbuatanmu ini, kan? Tanya lelaki berjubah brokat. Saudaraku, aku sudah lama ingin membunuh si idiot ini. Dia sangat kasar dan tidak punya otak. Kalau bukan karena kita berdua yang membantunya, dia pasti sudah mati berkali-kali. Hari ini dia bahkan mengatakan akan membunuh Tuan Muda Kota Matahari Bulan. Otaknya seperti babai dan dia pasti akan membuat masalah bagi kita. Kata si pria kurus. Sekarang hanya ada kau dan aku, kita harus saling percaya. 100.000 batu peri itu penting, tetapi yang terpenting adalah hidup. Jika kau kehilangan hidupmu, apa gunanya 1.000.000 batu peri? Kata pria berjubah brokat itu. Saudaraku, aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah dibutakan oleh kepentingan. Pria kurus itu mengangguk. Baguslah kalau kamu mengerti. Kami hanya kultivator biasa. Meskipun kami telah bekerja keras untuk berkultivasi hingga tingkat ke-9 alam Mahayana, dibandingkan dengan klan dan kekuatan besar itu, kami bahkan tidak sebaik semut. Sekarang begitu banyak kekuatan telah datang ke dinasti Xiao, bahkan jika kita membunuh Sentian dan mendapatkan 100.000 batu peri, apakah menurutmu kita bisa hidup dengan damai? Terlebih lagi, mustahil bagi 10 istana untuk memberi kita 100.000 batu peri. Pria berjubah brokat itu berkata tanpa daya. Meskipun kekuatan mereka saat ini memungkinkan mereka menjelajahi seluruh dunia surga dan manusia, mereka tetap saja seperti semut ketika menghadapi kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia. Alasannya adalah karena mereka tidak memiliki dukungan dan kekuatan sendiri. Sungguh sulit bagi seorang kultivator biasa untuk bertahan hidup di dunia surga dan manusia. Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya lelaki kurus itu. Tunggu kesempatan. Kata lelaki berjubah brokat. Kesempatan apa? Tanya pria kurus itu. Namun lelaki berjubah brokat itu tidak berbicara, melainkan menatap kosong ke arah dinasti Xiao di kejauhan. Dinasti Xiao. Ayah, sudah ada lebih dari selusin aura mengerikan yang mengelilingi dinasti Xiao. Xiao Feng berkata kepada Xiao Yuanshan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Xiao Yuanshan memasang ekspresi serius di wajahnya, dia tidak mengatakan apapun, dia hanya menatap kosong ke arah datangnya malapetaka guntur. Satu-satunya yang ia harapkan sekarang adalah Sentian akan segera menyelesaikan penempaan badannya. Bagaimanapun, orang-orang ini datang ke sini untuk Sentian. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar badai petir. Seketika itu juga, cahaya keemasan melesat ke langit. Kekuatan cahaya keemasan ini sangat dahsyat, yang berarti seseorang telah berhasil mengatasi kesengsaraan. Seiring dengan semakin banyaknya biksu yang berhasil melewati kesengsaraan, awan guntur di langit berangsur-angsur menipis, dan kesengsaraan guntur juga menjadi jauh lebih lemah. Ketika petir terakhir menyambar Sentian, dia tiba-tiba membuka matanya. Gemuruh. Cahaya keemasan meledak dari badan Sentian, lalu melesat lurus ke langit. Cahaya keemasan itu meledak di udara, lalu aura mengerikan tiba-tiba menyebar ke seluruh dinasti Xiao, membuat semua orang merasa sangat tertekan. Di bawah tatapan semua orang, Sentian perlahan berjalan keluar dari cahaya keemasan. Pada saat ini, seluruh badan Sentian berwarna keemasan, bahkan rambutnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia memancarkan kekuatan dan tekanan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan fisik murni, tanpa kekuatan spiritual apapun. Yunli berjalan keluar ruangan dan menatap Sentian dari jauh, dengan rasa iri dan kagum di matanya. Tuan Sen, selamat, badanmu telah menjadi sangat kuat. Xiao Yuanshan adalah orang pertama yang menghampirinya dan berkata dengan gembira. Sentian tersenyum tipis dan melihat ke arah ratusan biksu. Meskipun para kultivator ini berhasil mengatasi kesengsaraan, jalan di depan akan menjadi semakin sulit. Bagaimanapun, kali ini, kesengsaraan itu ditanggung oleh Sentian sendiri. Meskipun kesengsaraan semacam ini berhasil, kultivasi di masa mendatang akan sangat sulit, dan bahkan dapat menyebabkan stagnasi dalam kultivasi. Inilah sebabnya mengapa orang yang sedang mengalami kesengsaraan tidak suka mencari bantuan dari kekuatan eksternal. Kaisar Xiao, saya harap Anda dapat merawat para biksu ini dengan lebih baik. Kata Sentian kepada Xiao Yuanshan. Jangan khawatir, Tuan Sen. Dinasti Xiao kita akan mengingat pengorbanan yang mereka lakukan untuk menempa badanmu. Aku akan meminta Xiao Feng untuk mencatatnya dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk para kultivator ini.
kata Xiao Yuanshan. Sentian mengangguk, lalu menatap ke udara dan berkata perlahan, dengan begitu banyak aura yang kuat, tampaknya 100.000 batu peri benar-benar menggoda. Xiao Yuanshan tertegun dan berkata, Tuan Sen tahu tentang perintah pembunuhan 10 istana. Tentu saja aku tahu, orang-orang ini seharusnya datang untukku, kan? Sentian berkata sambil tersenyum. Xiao Yuanshan mengangguk, lalu menceritakan kepadanya apa yang terjadi setelah Sentian melembutkan badannya. Tuan Sen, orang-orang ini adalah kekuatan tersembunyi dari alam surgawi. Saya telah melihat 3 dari mereka. Mereka semua berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Mereka tidak boleh diremehkan. Sekarang mereka tidak berani masuk ke dinasti Xiao untuk membuat masalah bagi Anda. Saya pikir Anda harus tetap di dinasti Xiao dan jangan keluar dengan mudah. Kata Xiao Yuanshan. Puncak alam Mahayana tingkat 9. Sentian tersenyum, dan tiba-tiba badannya menghilang dalam sekejap. Xiao Yuanshan ketakutan dan segera berteriak, semuanya, keluar dan lindungi Tuan Sen. Dalam sekejap, ratusan kultivator di seluruh kota kekaisaran terbang ke udara dan mengikuti Sentian. Mereka datang, kata Lin Kedong sambil tersenyum tipis saat melihat ratusan kultivator terbang keluar dari kota kekaisaran dinasti Xiao. Segera, Sentian muncul di depan Lin Kedong. Sentian melihat Lin Kedong dan Lin Ruoya di belakang Lin Kedong, dan merasa jauh lebih santai. Karena mereka berdua bergabung, Sentian tidak takut. Tingkat kedua dari alam Mahayana, lumayan. Lin Kedong memandang Sentian dengan arogan dan mensibir, apakah kamu Sentian? Ya, siapa kamu? Tanya Sentian. Orang yang membunuhmu, kata Lin Kedong, dan dia muncul di depan Sentian dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, Lin Kedong menyerang Sentian. Dia harus membunuh Sentian sesegera mungkin, mendapatkan 100.000 batu peri, dan kemudian kembali ke kota matahari dan bulan untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Sosok Lin Kedong mendekat bagai kilat, namun saat ia hendak bergerak, sosok Sentian menghilang di tempat bagaikan hantu. Serangan Lin Kedong meleset dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Bagaimana ini mungkin? Lin Kedong terkejut, lalu merasa merinding. Dia tiba-tiba berbalik, hanya melihat Sentian muncul di belakangnya dengan senyum menghine di wajahnya. Kecepatanmu sungguh mengecewakanku, kata Sentian pelan, lalu menamparkan dengan telapak tangannya, mengenai punggung Lin Kedong. Lin Kedong mengerang, badannya terlempar ke depan bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam tanah dengan keras, dan menimbulkan awan debu. Dua lelaki berjubah brokat yang tidak jauh dari situ menyaksikan kejadian ini, dan mereka terkesiap kaget. Apakah ini kekuatan alam Mahayana tingkat kedua? Kata lelaki kurus itu dengan suara rendah, matanya penuh ketidakpercayaan. Lin Kedong bangkit dari tanah, wajahnya semuram air dan hatinya terbakar amarah. Dia tidak menyangka akan dipermalukan di depan Sentian dan merasa amat kesal. Serangan tadi sepenuhnya diselesaikan oleh Sentian, dan dia bahkan tidak sempat melakukan serangan balik. Apakah kamu berani datang lagi? Sentian tersenyum tipis, dengan cahaya main-main di matanya. Kamu. Wajah Lin Kedong berubah marah dan dia menggertakkan giginya dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Sentian, tetapi dia tidak akan pernah menerima kekalahan. Jadi dia menarik napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, dan bersiap untuk menyerang lagi. Konyol sekali. Sentian menggelengkan kepalanya, lalu sosoknya melesat dan muncul di depan Lin Kedong lagi. Kekuatan spiritual di tangannya mengembun dan berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menuju Lin Kedong. Jangan ke sini. Lin Kedong mundur ketakutan, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kecepatan Sentian begitu cepat sehingga dia memaksanya ke dalam situasi putus asa dalam sekejap. Apakah ini hasil yang kamu inginkan? Sentian tersenyum dingin, dan cahaya di tangannya langsung meledak, mengenai jantung Lin Kedong. Lin Kedong menjerit, dan badannya terhempas lagi seperti layang-layang yang talinya putus. Dia jatuh terduduk dengan keras, darah menyembur keluar. Beraninya kau, melihat ini, Lin Ruoya menghunus pedangnya dan menyerang Sentian. Tidak peduli seberapa merajalelanya Lin Kedong, dia adalah pangeran tertua. Sebagai pengikutnya, jika Lin Kedong dalam bahaya, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman, dan keluarganya juga akan terlibat. Menghadapi serangan Lin Ruoya, Xiao Yuanshan melompat dan mengepung Lin Ruoya dengan banyak biksu dinasti Xiao.
Lin Ruoya hanya berada di alam Mahayana tingkat 8. Dia sama sekali tidak dapat menahan serangan Xiao Yuanshan dan anak buahnya dan dengan cepat ditundukkan. Lelaki berjubah brokat itu tertegun, sama sekali tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapannya. Lin Kedong adalah seorang pejuang kuat di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, tetapi dia sama sekali tidak mampu melawan balik di hadapan Sentian. Sungguh tidak dapat dipercaya. Baru saja mereka ingin membunuh Sentian dan mendapatkan 100.000 batu peri, tetapi sekarang melihat pemandangan ini, mereka tidak tahu lagi. Apa yang masih kau lihat? Datang dan bantu aku. Lin Kedong menatap pria berjubah brokat itu dan berteriak, hatinya dipenuhi rasa malu dan marah. Namun, pria berjubah brokat itu ragu-ragu. Dia takut dengan kekuatan Sentian dan tidak ada yang berani melangkah maju dengan mudah. Pada saat ini, Sentian seperti seekor singa, siap mencabik mangsa di depannya kapan saja. Sepertinya kamu tidak istimewa, kata Sentian tenang, dengan sedikit rasa jijai di matanya. Lin Kedong menggertakkan giginya, merasa sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang putus asa, dan Sentian di depannya adalah seseorang yang tidak dapat dia lawan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sentian, seorang kultivator alam Mahayana tingkat 2, akan memiliki kekuatan seperti itu. Dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan balik di hadapan Sentian. Wah, kamu tahu siapa aku? Lin Kedong bertanya pada Sentian dengan marah. Aku tidak peduli siapa dirimu. Karena kamu di sini untuk mencari kemah Teihan, aku akan mengabulkan permintaanmu. Setelah Sentian mengatakan ini, dia menamparkan Lin Kedong lagi. Faktanya, Sentian mengira Lin Kedong adalah anggota dari 10 istana. Yun Li pernah berkata bahwa Huo Qing dari 10 istana dikirim untuk menghadapinya. Terlebih lagi, Sentian telah berjanji pada Yun Li untuk membunuh Huo Qing, jadi Sentian bertindak tanpa ampun. Jika Sentian tahu bahwa Lin Kedong adalah kakak laki-laki Lin Keting, dia tidak akan pernah mengambil tindakan drastis seperti itu. Melihat Sentian menyerang lagi, Lin Kedong sangat takut sehingga dia buru-buru mundur, tetapi kecepatannya tidak secepat Sentian. Wah! Sentian menepuk punggung Lin Kedong, dan Lin Kedong terjatuh ke tanah dengan darah muncrat dari mulutnya, tampak menyedihkan. Saat ini, mata Lin Kedong penuh ketakutan. Biarkan aku mengantarmu pergi. Sentian menatap Lin Kedong yang malu dan hendak menginjak-injak kepalanya hingga berkeping-keping. Berhenti. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas, dan kemudian Lin Kevan muncul di depan Sentian. Dengan telapak tangan yang didorong keluar, Sentian tanpa sadar mundur 2 langkah. Kakak, kamu baik-baik saja. Lin Kevan membantu Lin Kedong berdiri. Ketika Lin Kedong melihat Lin Kevan datang, dia langsung merasa yakin bahwa dia punya seorang penolong. Kakak keempat, bunuh dia untukku. Lin Kedong menggertakkan giginya, matanya terbuka lebar, dengan ekspresi yang tampak seperti ingin memakan seseorang. Lin Kevan menatap Sentian dan bertanya, apakah kamu Sentian? Ya, Sentian mengangguk, lalu menatap Lin Kedong dan bertanya, apakah kamu di sini untuk Mah Tei juga? Lin Kevan tidak peduli dengan nada tidak sopan Sentian, tetapi menatap Lin Kedong dan berkata, saudaraku, ayahku telah memerintahkanmu untuk kembali bersamaku sesegera mungkin. Aku ingin. Lin Kedong sama sekali tidak mendengarkan dan bertekad untuk membunuh Sentian. Bagaimana mungkin Lin Kedong bisa mentolerir Sentian mempermalukannya di depan umum? Pada saat ini, Lin Kevan mengeluarkan token dan berkata dengan serius, ayah telah memerintahkanmu untuk kembali bersamaku. Jika kamu tidak pergi, maka kamu tidak boleh kembali. Bersambung.